PBH Pradi Batam berikan pendampingan hukum untuk keluarga aksi demonstrasi 11 September. Keluarga pendemo mendatangi pusat bantuan hukum milik Pradi di Kompleks KBC Batam Center. Mereka memohon kepada PBH Pradi melakukan pendampingan hukum terkait pasal yang disangkakan oleh pihak kepolisian kepada keluarga mereka. Informasi dari pemberitaan sebelumnya, kasus demonstrasi pada tanggal 11 September 2023 merupakan aksi spontanitas perjuangan masyarakat adat tempatan di Pulau Rempang dalam mempertahankan 16 kampung tua tersebut. Salah seorang istri pendemo inisial AS saat dikonfirmasi di kantor PBH Pradi mengatakan, "Saya tidak tahu kalau suaminya ikut demo saat itu dan diamankan oleh pihak kepolisian." Perwakilan dari PBHI Pradi Abednego Hasibuan SH mengatakan bahwa orang yang ikut aksi demonstrasi bukan orang kriminal, seharusnya pihak dari kepolisian lakukan penangkapan secara prosedural. Saya melihat ada kejanggalan dalam penanganan dan penangkapan masyarakat yang terlibat dalam aksi solidaritas demonstrasi di halaman BP Batam. Dijelaskan olehnya, pada prinsipnya kami dari tim PBH Pradi Batam dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum secara pro bono, yaitu upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan, akses to justice, dan kesamaan di hadapan hukum, equality before the law. Hal tersebut selaras dengan pasal 22 ayat 1 UU No 18 tahun 2003 yang pada pokoknya berbunyi advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi yang membutuhkan. Kami melihat di sisi pihak keluarga secara finansial tidak mampu menggunakan jasa advokat dan mereka membutuhkan adanya advokasi untuk mengawal dan mendampingi keluarga mereka yang saat ini sedang menjalani proses hukum. Keluarga korban yang ditangkap pasca insiden tanggal 11 aksi demo di BP Batam. Dari keterangan yang kami dapat, mereka ditangkap pada tanggal 11, ada yang tanggal 12, dan ada yang tanggal 13 ya. Nah, dari pelaku yang ditangkap itu jumlah 6 orang. 6 orang. Jadi semuanya 6 orang aja yang belum. 6 orang. Yang tadi datang 6 orang, dan yang tadi itu adalah perwakilan dari pihak keluarga. Nah, untuk langkah yang akan kami lakukan masih sedang kami dapatkan. Artinya kami masih mengumpulkan data untuk menentukan langkah apa yang akan kami lakukan ke depannya. Namun perlu diketahui di sini, tentunya kami sebagai organisasi Pusat Bantuan Hukum Pradi, kami dalam melaksanakan fungsi pro bono merupakan kewajiban kami selaku advokat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Advokat, bahwa kami berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini juga merupakan sebagai wujud dari upaya negara hukum dan sebagai bentuk implementasi dalam memberikan akses keadilan maupun kesamaan di mata hukum bagi para pencari keadilan. Tentu kami akan terus melakukan upaya pengawalan dan memberikan perlindungan hukum terhadap para tersangka yang sudah ditahan. Dari ke-6 orang ini, mungkin 6 orang saat ini sebagian ditahan di Polresta, sebagian di Polda. Dan kami akan terus mengawal ini sampai ke persidangan. Pasal yang disangkakan, Bang? Nah, adapun pasal yang disangkakan, paksaan dugaan tindak pidana pengerusakan sebagaimana dimaksud pasal 200 dan pasal 214 junto pasal 212 dan atau pasal 170 dan atau pasal 160 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 di Jalan Ibnu Sutowo nomor 1 Kelurahan Teluk Kering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Cerita yang kami saring dari para keluarga korban, mereka mengatakan bahwa ini murni panggilan hati, solidaritas, karena mereka bergerak hatinya. Sebagian keluarga mereka ada di daerah Rempang Galang yang merupakan korban yang akan dilakukan proyek ekosistem tersebut. Artinya kami dari Pusat Bantuan Hukum Pradi akan terus memberikan dan mengawal proses ini sampai akhir untuk memberikan perlindungan hak-hak mereka.
Terima kasih bang.